Salam dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan di GBI WC Latung Menten, dan selamat datang juga bagi Bapak Ibu umat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada yang menyaksikan kami di channel YouTube, di Facebook. Semua apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua. Selamat datang dan selamat beribadah di GBI WC Latung Menten. Minggu tanggal 9 Agustus 2020, tidak terasa kita sudah ada di minggu yang kedua. Di bulan Agustus kita masih tetap melakukan ibadah live streaming. Kami mengharapkan Bapak Ibu boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Kami mengharapkan Bapak Ibu boleh mengikuti renungan firman Tuhan yang menguatkan kita dengan judul Fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Selamat beribadah di GBI WC Latung Menten. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, oh, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship
draws near and my time has come. Oh, still my soul will sing your praise unending. Sing it out. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, and oh my soul. Worship His holy name. Worship, come sing like never before. And oh my soul, worship His soul. Bless the Lord, oh my soul, and oh my soul. Worship His soul. Worship, come sing like never before. And oh my soul, worship His holy name. For I exalt Thee, and I exalt Thee. I exalt Thee, oh Lord. Come on, lift your hands tonight, sing it to Him. I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt One last time, we exalt Thee, sing it out. And we exalt Thee, we exalt Thee, we exalt
Mengapa ku datang menyembahmu di sini? Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku.
sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Salam dan salam sejahtera Bapak Ibu, kita semua sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang ada, dan saya percaya bahwa kita semua dilawat Tuhan. Ketika kita membuka hati kita, ketika kita mengangkat hati kita dengan mengundang Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka saya percaya ada mujizat dalam setiap pujian yang kita naikkan. Di dalam hati Bapak Ibu mungkin tidak seperti gereja yang di sana, mungkin angkat tangan, lompat, atau mungkin bisa nangis. Karena mungkin kita di rumah, karena Bapak Ibu mungkin ada mungkin lagi tidur, ada mungkin lagi duduk dan santai-santai lihat di handphonenya. Tapi kita selalu membuka hati kita buat Tuhan. Roh Kudus hadir bekerja melawat kita. Nah, adik-adik dan saudaraku, kita akan mendoakan adik-adik yang dikasihi, adik-adik yang ada di kamar maupun dimanapun, boleh dekatin papa dan mamanya, dan kita akan mendoakan mereka. Kita satu hati dalam doa untuk mendoakan anak-anak kita.
Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa dan kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang begitu baik Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami bisa ada karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Satu hati kami saat ini Bapa berdoa buat anak-anak kami yang dikasihi. Kami manusia yang biasa, kami sadar akan kemampuan dan keterbatasan kami. Oleh karena itu kami selalu setiap hari Minggu membawa anak-anak kami, bahkan setiap hari mendoakan anak-anak kami berdoa buat anak-anak kami baik hamba-Mu bahkan semua orang tua yang ada. Kami sama-sama berdoa buat anak-anak kami bersatu hati berkata kepada anak-anak kami bahwa anak-anak kami anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang senantiasa takut kepada Tuhan, menghormati, menghargai orang tua. Kami berdoa dan memberkati anak-anak kami Bapa dalam nama Yesus. Biarlah berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub melimpah dalam kehidupan mereka, menjadikan mereka menjadi pribadi yang kuat, kokoh, tangguh di dalam Engkau. Oleh karena berdoa dan menyerahkan kehidupan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Jika Tuhan jumpai dalam hari ini anak-anak yang ada, mereka mengalami sakit penyakit, jamah sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Jika mereka ada dalam keadaan yang lemah, Tuhan kuatkan, susah hiburkan. Biarlah mereka dalam keadaan di mana mereka harus belajar dari rumah, sekalipun biarlah mereka senantiasa mau taat dan dengar-dengaran. Setiap pelajaran yang mereka serap, mereka dengar, mereka boleh memahami dan mengertinya, sehingga mereka bertumbuh dewasa menjadi anak pintar dan cerdas dalam hidup ini. Akan lahir generasi-generasi yang dipakai Tuhan dengan dasar dan luar biasa. Akan lahir orang-orang hebat dalam anak-anak-Mu di GBI WC Latu Menten maupun yang menyaksikan kami hari ini. Terima kasih Bapa, berkati orang tua yang ada, berkati semua kami yang dalam bisnis, usaha, pekerjaan dan dalam pelayanan. Tuhan selalu memberkati kami. Biarlah kami punya hati yang mengasihi anak-anak kami didik dengan kasih, kami didik dengan sayang, kami didik dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan wahyu-Mu. Berkati kami semua Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami menyerahkan anak-anak kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ada ibadah live streaming juga yang disediakan oleh Kakak Rianita. Adik-adik boleh ikuti ibadah live streamingnya tetap di channel GBI WC Latu Menten. Saya ulangi, channel live streamingnya di GBI WC Latu Menten. Saya ada 2 channel, yaitu channel YouTube Camp Titi dan juga ada GBI WC Latu Menten. Kami harapkan Bapak Ibu mensubscribe 2 channel itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bila ku pandang cakrawala lukisan karyamu, ku hanya bisa tersungkur dan puji sembahmu. Bila ku ingat perbuatanmu di dalam hidupku, ku hanya bisa bersyukur, muliakan namamu. Semua darimu dan hanya untukmu, semua olehmu untuk kemuliaanmu. Terima kasih Tuhan buat karyamu sempurna dalam hidupku. Kaulah Tuhan yang setia, mulialah namamu. Bila ku pandang cakrawala lukisan karyamu, ku hanya bisa tersungkur dan puji sembahmu. Bila ku ingat perbuatanmu di dalam hidupku, ku hanya bisa bersyukur, muliakan namamu. Semua darimu dan hanya untukmu,
Ya, salam Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi, kita akan masuk dalam ibadah renungan firman Tuhan, dan saya mengharapkan Bapak Ibu boleh mengikuti ibadah renungan firman Tuhan hari ini dari awal sampai selesai sehingga kita di dalamnya boleh dikuatkan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Nathan Jurnawan STH MSI. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan. Saya percaya di rumah pun Anda mengikuti pujian dan penyembahan tersebut. Walaupun mungkin lagu-lagu ini banyak lagu yang baru, yang asing bagi kita, tapi kita bisa mengikuti semampu kita. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu dengan Engkau, untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, dan juga yang paling penting adalah mendengarkan suara Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Walaupun kami tidak bertatap muka secara langsung, walaupun kami dipisahkan oleh jarak karena situasi COVID baik di dunia, khususnya di Indonesia, masih cukup tinggi. Bahkan jumlah yang terdampak secara positif makin hari makin bertambah banyak. Karena itu kami mengambil keputusan beribadah secara online. Dan kami percaya Tuhan kami tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka hari ini, saat ini, di tanggal 9 Agustus ini, kami bersekutu di dalam Engkau. Mohon Engkau berkenan menyertai setiap pribadi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, simpatisan dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Nah, hari ini saya katakan kita akan bahas satu topik, yaitu fokus pada Yesus Kristus, bukan pada masalahmu. Nah, hari ini masalah yang kita hadapi di seluruh dunia sama, yaitu menghadapi virus corona yang dikenal dengan COVID-19. COVID-19 ini berdampak sangat-sangat luas. Bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan, orang yang tertular takut menghadapi kematian, sedangkan satu sisi yang kita hadapi lebih parah itu adalah krisis ekonomi. Bapak Ibu yang saya kasih, nah bagaimana kita menyikapi semuanya ini, kita akan kupas pada saat ini. Kita lihat gambar ini. Pertanyaan apologetik. Artinya, satu pertanyaan yang membutuhkan pemikiran, yang membutuhkan solusi, dan yang membutuhkan satu jawaban, yaitu, apakah setelah percaya Tuhan Yesus dan Anda menjadi orang Kristen, semua masalah kesulitan yang kita hadapi selesai? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Karena permasalahannya adalah, sebagai orang Kristen, apakah sudah tidak akan mengalami sakit lagi, tidak akan mengalami kesulitan, penderitaan, kegagalan lagi? Coba Anda renungkan. Apakah semua itu tidak akan menimpa kita lagi? Menurut saya masih bisa terjadi. Banyak gereja atau hamba Tuhan menyampaikan satu doktrin yang menurut saya keliru, terutama mereka yang menganut teori kemakmuran ataupun yang menganut konsep hyper grace. Mereka mengatakan bahwa dengan kematian Yesus Kristus dan darahnya yang tertumpah di atas kayu salib di Bukit Golgota, semua masalah itu sudah selesai. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30, Yesus berkata, sudah selesai. Nah, banyak pendeta yang mengajarkan tentang teori-teori kemakmuran, yang mengajarkan tentang hypergrace, bahwa di dalam Yesus Kristus tidak ada masalah lagi, tidak ada kesulitan lagi, tidak ada sakit penyakit lagi, engkau pasti diperkaya, masalah urusanmu pasti selesai. Betulkah doktrin seperti ini? Seakan-akan setelah kita percaya Yesus, maka kita akan menjadi manusia sakti, menjadi Superman, menjadi Superwoman. Apakah doktrin seperti ini sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab?
Bahkan ada pendeta yang cukup nekat mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan garansi yang sakit pasti sembuh, yang buta akan melihat, yang lumpuh akan berjalan, yang miskin akan diperkaya, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, setelah engkau menjadi orang Kristen, semua masalahmu selesai, semua masalah jadi beres. Engkau tinggal menikmati kasih karunia Tuhan, karena Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan di atas segala, Tuhan yang sanggup dan mampu mengatasi masalah kesulitan apapun yang engkau alami. Itu seringkali kita dengar. Karena itulah khotbah-khotbah yang demikian itu memang kelihatan menarik. Banyak orang suka sekali karena memberikan janji-janji yang luar biasa, janji-janji sorgawi. Tapi betulkah Alkitab mengajarkan seperti itu? Satu sisi kelihatan betul, oke? Tapi di sisi lain ada hal yang harus koreksi lagi. Karena ketika kita menyampaikan ke firman Tuhan harus ada keseimbangan. Saya sama sekali tidak meragukan kuasa dari Tuhan Yesus. Oke, kuasa Tuhan, saya percaya sanggup mengatasi apapun masalah kesulitan yang engkau hadapi. Namun masalahnya adalah tidak ada satupun ayat Alkitab yang mengatakan setelah engkau percaya Tuhan Yesus, maka semua masalahmu selesai, segala kesulitanmu, penderitaanmu, sakit, penyakit, ekonomimu pasti dibereskan oleh Tuhan Yesus. Betulkah hal seperti ini? Sama sekali tidak ada ayat yang memberikan jaminan, yang memberikan tawaran seperti itu. Tidak ada, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti Yesus tidak sanggup lakukan. Yesus sanggup. Karena itulah kadang-kadang ketika kita memberitakan Injil, jangan sampai kita mempromosikan seperti ini secara overdosis tanpa diimbangi masalah kesulitan yang tetap masih bisa kita hadapi. Jika dengan percaya Tuhan Yesus, semua masalahmu selesai, kesulitan penderitaanmu, ekonomimu akan dibereskan oleh Tuhan, agama lain tidak akan laku lagi. Semuanya akan berduyun-duyun masuk ke agama Kristen. Tapi kenapa semua agama terus berkembang dan terus berkembang? Karena mereka juga menjanjikan, menawarkan hal seperti ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan lihat penderitaan menurut Alkitab. Menurut Musa, menurut Ayub, dan juga menurut Paulus. Saya mengutip 3 tokoh ini untuk melukiskan bahwa ketiga tokoh ini di dalam Alkitab menegaskan bahwa hidup manusia ini masih penuh dengan penderitaan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu boleh kita katakan mewakili hukum Taurat lah, karena hukum Taurat itu dia sendiri yang menulis. Tapi yang akan saya kutip di sini bukan hukum Taurat, tapi di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90. Karena ayat ini yang menulis itu adalah Nabi Musa. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Di Mazmur 90 ayat yang ke-10 dengan sangat jelas dan sangat tegas, Nabi Musa katakan masa hidup 70 kalau kuat 80 tahun. Dan selama 70 sampai 80 tahun, apakah yang paling menonjol dalam kehidupan manusia? Musa katakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Itu saja yang paling menonjol. Selain itu, berlalunya buru-buru, artinya waktu begitu cepat berlalu, sehari demi sehari, dan tanpa terasa oleh kita renungkan, COVID-19 muncul di bulan Januari, dan hari ini kita sudah memasuki bulan Agustus, sudah setengah tahun lebih berlalu begitu cepat. Setelah itu di kalimat terakhir, melayang lenyap, artinya kosong, sia-sia, hilang. Oke, itulah kehidupan manusia. Nah, Musa lukiskan seperti ini tentu bukan tanpa alasan. Dia sendiri alami kok. Ketika bangsa Israel, waktu Musa lahir, mereka itu ada di dalam kuasa Firaun. Mereka ada di bawah tekanan dari Firaun. Mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Begitu dia lahir, mereka hidup di dalam satu kondisi yang sangat menyedihkan. Firaun memberikan satu perintah, dan perintah ini juga berdampak pada Musa yang baru dilahirkan. Firaun mengatakan bahwa setiap anak laki-laki yang lahir
dari bangsa Ibrani harus dilemparkan ke dalam sungai Nil. Sungai Nil ini banyak dihuni oleh buaya. Dengan kata lain, buaya-buaya yang diberikan umpan, diberikan makanan bayi-bayi itu adalah semacam sesajian, semacam penyembahan dari bangsa Mesir kepada dewa mereka. Karena buaya adalah salah satu dewa yang menghuni di sungai Nil yang dipercaya oleh orang-orang Mesir itu. Bayangkan, Musa begitu lahir, dia sudah harus mengalami satu kondisi yang begitu kejam dan menyakitkan. Dimasukkan ke dalam sebuah keranjang, lalu dihanyutkan ke dalam sungai, dan saat itu adalah saat yang sangat menentukan hidup dan matinya Musa. Seandainya keranjang itu terbalik, seandainya keranjang itu bocor, meninggallah Musa masuk ke dalam sungai Nil. Atau ketika keranjang yang lagi hanyut itu diketahui oleh buaya dan dimakan oleh buaya, habislah, tamatlah riwayat Musa, dan kita tidak akan melihat dan tidak akan membaca hukum Taurat lagi. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah satu kondisi yang terjadi. Musa hidup dalam kondisi yang demikian, dan Tuhan pun mengakui penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka hidup di tanah Mesir. Mereka mengalami tekanan-tekanan yang sangat berat. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat 9. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka." Ayat 10, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Yang berkata adalah Tuhan sendiri. Tuhan berkata, "Aku telah melihat, aku telah mendengar kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel, umat pilihanku." Artinya ini penderitaan secara massal. Satu negara di bawah penjajahan, satu negara disiksa, satu negara di bawah tekanan. Karena itulah yang namanya penderitaan tersebut adalah sesuatu hal yang terjadi. Umat pilihan Tuhan pun mengalami penderitaan kok. Karena itu, bagaimana kita menyangkal satu fakta, setelah percaya Tuhan, penderitaan itu sebenarnya masih ada dan masih terjadi. Lalu yang kedua adalah Ayub. Ayub ini saya kutip karena saya ingin memberikan satu penjelasan. Ayub mewakili orang yang baik, orang yang benar, orang yang diperkenan oleh Tuhan. Allah memuji Ayub sebagai orang yang baik, seorang yang saleh, yang pernah hidup di muka bumi. Kita lihat bagaimana pujian Tuhan kepada Ayub. Ayub pasal 1 ayat 7, "Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Kita lihat pujian Tuhan. Apakah Tuhan memuji Ayub berlebihan? Tidak. Yang namanya pujian dari Tuhan itu sangat-sangat objektif, bukan subjektif. Pujian dari manusia mungkin subjektif. Kita memuji seseorang belum tentu faktanya demikian, karena kita tidak mengetahui latar belakang di balik kehidupan orang tersebut. Kita hanya memuji orang tersebut kita sebagaimana kita ketahui. Tapi Tuhan memuji, pasti Tuhan mengetahui secara mendetil kehidupan Ayub itu seperti apa. Tuhan berkata, "Di muka bumi tidak ada seperti Ayub, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Dengan kata lain, kehidupan Ayub ini kehidupan yang sempurna. Ya, sangat beriman. Nah, apakah orang yang sempurna karakternya, orang yang sangat beriman kepada Tuhan, dia sudah lepas dari segala masalah, kesulitan dan penderitaan? Apakah selesai? Ternyata tidak. Justru Ayub sebagai orang benar juga mengalami penderitaan yang dialami oleh manusia secara umumnya. Kita lihat pandangan Ayub tentang penderitaan. Ayub 14 ayat 1,
Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga, ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Apa yang dikatakan Ayub, ada sedikit kemiripan dengan yang dikatakan Musa di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Ya. Sama, bahwa hidup manusia penuh penderitaan, hidup manusia singkat dan hidup manusia itu sia-sia. Dan apa yang diucapkan oleh Ayub di sini tentu adalah pengalaman hidup Ayub. Dia pernah alami yang namanya penderitaan, bahkan penderitaan yang dialami oleh Ayub saya ingin katakan adalah penderitaan yang mungkin tidak pernah dialami oleh manusia sekaligus. Ya, penderitaannya seperti apa? Ada 3 penderitaan yang paling ditakuti manusia di dalam hidupnya. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua penyakit, dan yang ketiga adalah kematian. Ya. Dan 3 penderitaan ini sedang dihadapi oleh semua manusia di muka bumi pada saat ini gara-gara virus corona. Kemiskinan. Kita lihat dampak ekonomi dari virus corona ini akan sangat mengerikan. 1 tahun, 2 tahun yang akan datang, kita akan melihat goncangan yang terjadi di seluruh dunia. Banyak negara, pertumbuhan ekonomi bukan plus lagi, tapi sudah minus. Bahkan kemarin-kemarin kita dengar di Singapura, bahkan mereka sudah mengalami minus sampai 40% lebih. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana yang terjadi? Karena Singapura sebuah negara kecil yang sangat mengandalkan pariwisata, yang sangat mengandalkan kunjungan-kunjungan orang lain. Mereka menyediakan belanja dan sebagainya. Hotel-hotel mulai sepi, perdagangan tidak bisa berjalan. Karena itulah Singapura mengalami goncangan yang akan sangat parah hari-hari ke depan. Apakah berdampak ke Indonesia? Kita tidak tahu persis. Karena Indonesia pun pertumbuhannya minus, bukan plus untuk tahun ini. Itulah dampak ekonomi. Nah, kemudian penyakit. Siapa yang tidak takut corona hari ini? Kita lihat di mana-mana semua orang pakai masker, di mana-mana orang semua menjaga jarak. Sampai hari ini pun kita belum bisa adakan ibadah di gedung. Kenapa demikian? Karena kita menghindari supaya penularan itu tidak semakin parah lagi. Bapak Ibu yang saya kasih, itu yang terjadi. Dan kematian. Kita yang sehat takut tertular virus corona. Sedangkan yang tertular virus corona di Indonesia sudah hampir mencapai 100.000 orang. Okay? Yang tertular corona takut mengalami kematian. Itulah yang terjadi. Nah, 3 penderitaan yang paling ditakuti oleh manusia sekaligus menimpa Ayub. Sekaligus 3-tiganya terjadi pada diri Ayub. Berbicara kemiskinan, semua harta kekayaan Ayub pada hari itu habis semua. Dia memiliki banyak sekali hewan dan semua hewannya habis semua. Ada yang terbakar oleh api, api turun dari langit membakar semua, habis semua hewan dia. Ada yang direbut oleh tentara, oleh penjahat dan lain sebagainya. Selain itu, Ayub juga ditimpa oleh penyakit yang mungkin hari ini kita sebut dengan penyakit kanker kulit yang begitu ganas. Dari kepala sampai ke kaki, Ayub dipenuhi dengan borok, bernanah, bau, dan gatalnya minta ampun. Sampai 10 jari Ayub pun tidak kuat lagi menggaruk, dia menggunakan beling. Bapak Ibu saya kasih, kita lihat kondisi Ayub. Dan yang paling menyakitkan adalah 10 orang anak Ayub mati semua dalam 1 hari. Ketika anak-anaknya sedang mengadakan satu jamuan, satu pesta di rumah, tiba-tiba angin yang begitu kencang berhembus, sehingga rumah di mana anak-anak Ayub berkumpul itu roboh seketika. 10 anak, tidak ada satu pun yang berhasil meloloskan diri. Kita lihat, kemiskinan, penyakit, dan kematian sekaligus menimpa Ayub. Apakah Ayub orang jahat? Apakah Ayub kurang beriman? Bukankah dia orang baik yang Tuhan sudah puji, demikian saleh, jujur, takut akan Allah, dan selalu menjauhi kejahatan. Namun orang benar pun ternyata masih bisa mengalami penderitaan. Jadi bukan satu jawaban bahwa percaya Yesus, masalahmu selesai. Dan kemudian yang 3, menurut Paulus. Nah, Paulus ini mewakili orang Kristen. Kenapa saya ambil tokoh yang bernama Paulus? Karena dia paling banyak menulis kitab Perjanjian Baru. Hampir sebagian besar kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus.
Dan dia adalah seorang rasul. Bagaimana penjelasan Paulus tentang doktrin setelah percaya Yesus? Kisah Rasul 14 ayat 21-22. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Perhatikan, ini doktrin Paulus. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Saudara yang saya kasihi, perhatikan kalimat yang saya cetak, saya ganti huruf merah dan di garis bawah. Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Bukan hanya sengsara, tapi Paulus katakan banyak sengsara. Kalau begitu, bagaimana teori yang diajarkan oleh pendeta yang menganut teori kemakmuran dan sebagainya, bahwa setelah percaya Tuhan Yesus, masalahmu selesai, kesulitanmu teratasi, segala sakit penyakitmu disembuhkan, masalah ekonomimu akan diatasi oleh Tuhan, engkau akan diperkaya. Di mana? Kontradiksi sekali dengan apa yang diajarkan oleh rasul-rasul, yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Karena itu saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, bahwa setelah menjadi Kristen, kita masih akan mengalami penderitaan. Karena itu yang namanya penderitaan itu akan dialami oleh semua orang tanpa membedakan apakah engkau orang Kristen, apakah engkau non-Kristen. Okay. Tujuan kita percaya Tuhan, tujuan kita beragama, bukan berarti setelah percaya Tuhan, masalahmu selesai dan masalahmu beres. Karena tidak ada bukti ayat Alkitab yang mengatakan bahwa setelah engkau menjadi orang Kristen, Anda bebas dari segala masalah, kesulitan, penderitaan, dan kemiskinan. Tidak ada ayat yang seperti itu. Okay. Mungkin Anda akan berkata, kalau begitu, ngapain saya percaya Tuhan? Okay. Untuk apa saya percaya Yesus? Bukankah Yesus sanggup melakukan? Tadi saya sudah katakan, saya tidak meragukan kuasa Tuhan sama sekali. 100% saya percaya Yesus sanggup, Yesus bisa mengatasi masalah kesulitan, penderitaan, dan kemiskinan yang kita alami. Yang menjadi persoalannya adalah ketika kita menjadi Kristen atau setelah kita menjadi umat Kristen, ada solusi jalan keluar melalui Yesus Kristus. Dan solusi jalan keluar yang kita hadapi hanya ada satu cara, fokuslah pada Yesus, bukan fokus pada masalah kesulitan yang kita alami. Artinya, setelah kita Kristen masih bisa mengalami masalah kesulitan dan penderitaan. Cuman cara pandang kita terhadap masalah kesulitan dan penderitaan sudah berbeda sebelum dengan sesudah kita Kristen. Okay. Selain itu, di dalam Yesus Kristus memang ada solusi, ada jalan keluar. Kita lihat Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Perhatikan di sini Bapak Ibu, Yesus berkata, marilah kepadaku. Artinya, Tuhan tahu bahwa manusia itu mengalami berbagai macam masalah, kesulitan, dan penderitaan. Yesus katakan, yang letih lesu dan berbeban berat. Apa yang membuat engkau letih lesu? Apa yang membuat engkau menghadapi beban yang berat? Karena masalah kesulitan, penderitaan, dan juga masalah ekonomi. Itu membuat kita letih lesu dan berbeban berat. Apalagi saat menghadapi masalah COVID. Tapi Tuhan berkata, mari datang kepada Dia. Artinya fokuslah kepada Yesus Kristus. Ketika kita fokus kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan. Belum tentu masalah kita selesai. Okay? Belum tentu masalah kita teratasi. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menanggung semuanya itu. Rasul Paulus berkata, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Lalu Tuhan berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika Tuhan memberikan solusi, dan solusi dari Tuhan itu bisa saja masalahmu diatasi, sakit penyakitmu disembuhkan, masalah ekonomi itu dibereskan, masalah keluargamu dibereskan oleh Tuhan, bisa saja. Tapi bisa juga semua masalah kesulitan yang kita alami masih tetap ada, tapi Tuhan memberikan ketenangan di dalam jiwa kita, sehingga kita bisa menghadapi semua masalah kesulitan tersebut. Hanya dua kemungkinan itu. Tapi intinya, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi dengan satu syarat. Fokus pada Tuhan, bukan pada masalah yang engkau hadapi. Ketika engkau fokusnya kepada Tuhan, maka masalahmu akan menjadi kecil. Tapi ketika engkau fokusnya kepada masalahmu, masalah kesulitan penderitaanmu akan semakin besar, semakin besar. Karena itu, jangan salah fokus. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika di dalam hidup kita, kesalahan yang kita lakukan adalah kita sering kali menghadapi masalah, kesulitan, kemiskinan. Fokusnya bukan pada Yesus Kristus, tapi kita fokusnya pada diri kita sendiri. Jika engkau mau mengubah fokus, maka masalahmu pasti selesai. Karena ada solusi, ada jalan keluar di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Karena itu, fokus pada Yesus, bukan pada masalah yang engkau hadapi. Saya akan berikan dua contoh peristiwa di dalam Alkitab. Orang yang awalnya bukan fokus pada Yesus, dia menghadapi masalah kesulitan, tapi begitu dia fokus kepada Tuhan, masalah kesulitannya teratasi. Yang pertama adalah kisah tentang Yesus berjalan di atas air yang dicatatkan di Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Dan kasus yang kedua adalah kisah perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun yang dicatatkan di Markus 5 ayat 24 sampai 34. Kita akan coba analisa kedua kasus tersebut, kedua peristiwa ini. Di Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33 menceritakan tentang murid-murid Yesus yang sedang diamuk angin sakal di tengah danau di tengah malam. Saat itu jam 3 subuh. Kita akan lihat bagaimana reaksi mereka pada saat itu. Jelas mereka sangat ketakutan menghadapi badai angin, ombak yang mengamuk. Dan kita perlu tahu, murid-murid Tuhan Yesus ini orang yang sudah sangat pengalaman berbicara tentang dunia kelautan. Mereka sering kali ke danau, sering kali mencala ikan. Jadi yang namanya ombak, yang namanya angin sudah mereka alami. Sudah bukan hal yang baru lagi bagi mereka. Tapi saat itu mereka juga mengalami ketakutan. Ternyata pengalaman mereka sebagai seorang nelayan tidak menjamin mereka bisa tenang menghadapi berbagai macam masalah, kesulitan atau badai. Kenapa demikian? Karena fokus mereka adalah masalah. Kita coba lihat ayatnya. Apalagi ketakutan mereka itu semakin menjadi-jadi ketika jam 3 subuh mereka melihat ada satu sosok yang dari jauh sedang berjalan menghampiri perahu mereka. Bayangan mereka seperti apa? Mereka kira itu adalah hantu. Kita lihat Matius 14 ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Bayangkan, belum pernah melihat seumur hidup. Mereka sudah sering kali ke danau untuk menjala ikan, siang maupun malam. Tapi baru kali ini di jam 3 subuh mereka melihat ada satu sosok sedang berjalan di atas air, sedang mendekati mereka. Ketakutan itu semakin jadi. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ini yang mereka alami. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya tidak tahu kalau Anda di posisi demikian, bagaimana reaksi Anda? Apa fokus perhatian dari murid-murid pada saat itu? Fokus mereka adalah yang pertama, angin. Karena angin saat itu sedang begitu kencang bertiup, dan angin yang kencang bertiup itu lalu menimbulkan ketakutan yang kedua, yaitu ombak. Ombak yang begitu tinggi.
menghantam perahu yang mereka pakai. Dan yang ketiga, fokus mereka adalah hantu. Yesus Kristus yang berjalan di atas air, mereka pikir hantu karena mereka belum pernah melihat demikian, dan mereka juga tidak menyangka bahwa yang berjalan mendekati mereka itu adalah Yesus. Karena satu sisi jarak itu masih terlalu jauh, dan yang kedua mereka belum pernah melihat Yesus berjalan di atas air, dan yang ketiga saat itu malam hari jam 3 subuh, dan yang namanya di danau tentu tidak ada pelita. Zaman dulu nggak ada listrik, Bapak Ibu. Sehingga sosok yang begitu gelap berjalan mendekati perahu mereka ketakutan. Bapak Ibu yang saya kasihi, fokus semua murid pada saat itu adalah masalah. Dan inilah yang membuat mereka ketakutan. Yang inilah yang membuat mereka histeris. Demikian pula hari ini. Ketika kita menghadapi COVID-19, fokus kita ada di mana? Dan ketika fokus kita itu adalah masalah, kesulitan, dan penderitaan, kita lupa fokusnya sesungguhnya adalah pada Yesus Kristus. Nah, saat ini kita akan lihat ada satu murid yang secara khusus, yaitu Petrus. Bagaimana Petrus melihat kondisi demikian? Setelah dia tahu itu adalah Yesus, karena jaraknya sudah lumayan dekat dengan perahu mereka, Yesus masih ada di atas air dan tidak tenggelam. Maka Petrus minta izin supaya dia boleh berjalan di atas air, berjalan menghampiri Yesus. Dan bagaimana tanggapan Yesus? Yesus berkata, oke, silakan datanglah. Dan akhirnya Petrus menjadi manusia pertama yang bisa berjalan di atas air. Bapak Ibu, kita lihat. Selain Yesus Kristus, Petrus adalah orang yang bisa berjalan di atas air. Nah, akhirnya Petrus mulai turun dari perahu, dia mulai berjalan selangkah, 2 langkah, dan seterusnya. Oke? Dan awalnya Petrus nggak ada masalah, berjalan di atas air dan tidak tenggelam sama seperti Tuhan Yesus. Tapi masalah mulai terjadi. Kenapa demikian? Coba lihat di Matius 14 ayat 28-29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perhatikan kalimat yang saya garis bawah dan cetak dengan warna tulisan putih, berjalan di atas air. Artinya bukan berarti Petrus begitu turun dari perahu langsung tenggelam. Enggak. Dia sempat berjalan di atas air. Dan ketika dia berjalan di atas air, saya percaya semua murid, 11 murid yang lain itu takjub melihat demikian. Kok bisa ya? Dan Petrus sendiri pun takjub. Loh, kok aku nggak tenggelam di air? Dalam sejarah Petrus dan rasul-rasul yang lain sebagai nelayan belum pernah melihat kasus demikian. Oke, dia berjalan. Nah, awalnya mata Petrus tertuju kepada Yesus karena dia memang sedang berjalan menuju Yesus. Tapi karena dia melihat fokusnya mulai beralih, dan ketika fokusnya mulai beralih dari Yesus, masalah mulai terjadi. Dia mulai tenggelam. Ayat 30. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Okay? Fokus Petrus berubah. Lihat, fokusnya bergeser. Awalnya dia fokusnya kepada Yesus karena dia berjalan menghampiri Yesus. Ketika dia fokusnya pada Yesus, dia tidak tenggelam. Angin dan danau tidak berpengaruh pada dia. Tapi begitu fokusnya mulai bergeser dan dia merasakan angin lalu melihat ombak dan sebagainya. Nah, mulailah ia takut dan mulai tenggelam pada saat itu. Ini yang saya katakan, fokus pada Yesus. Ketika engkau fokus pada Yesus, masalah kesulitan penderitaanmu ada solusi. Dan solusinya ada 2 kemungkinan. Yesus mengatasi semuanya selesai, atau Yesus memberikan kekuatan kepada engkau sehingga engkau bisa menghadapi masalah kesulitan tersebut. Dan setelah Petrus mulai tenggelam, fokusnya dialihkan kembali. Dan dia berteriak, Tuhan tolong aku. Dan ketika Petrus berteriak, Tuhan tolong aku, saya percaya dia pasti melihat Yesus. Nggak mungkin dong dia berkata, Tuhan tolong aku, tapi melihat laut, melihat angin, melihat ombak. Nggak mungkin, tapi fokusnya kembali Yesus. Dan ketika dia fokus kembali Yesus, Yesus mulai menangkap tangan Petrus, lalu membantu dia untuk tidak tenggelam. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita lihat kenapa manusia itu bisa berubah fokus dan tidak fokus pada Yesus. Matius 14 ayat 31.
Segera Yesus mengeluarkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Perhatikan di sini, begitu Petrus berpaling kepada Tuhan Yesus, langsung dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Yesus ulurkan tangannya, mengangkat dia supaya dia tidak tenggelam. Ya. Penyebab orang yang tidak sepenuhnya berfokus pada Yesus adalah kurang beriman. Setelah Yesus angkat tangan Petrus, membantu dia supaya tidak tenggelam, Yesus menegur Petrus, "Kamu orang kurang percaya. Kenapa engkau bimbang?" Kebimbangan, kurang iman membuat orang itu bukan fokusnya kepada Yesus, tapi fokusnya masalah. Tapi kalau kita punya iman, punya keyakinan, fokus kepada Tuhan Yesus, masalah kita pasti selesai. Kita menghadapi COVID yang begitu parah, fokus kepada Yesus, tentu Tuhan akan menghindarkan kita dari COVID. Mungkin masalah kita, kesulitan kita pun Tuhan akan selesaikan. Sama seperti dia yang sudah menyelamatkan Petrus supaya tidak tenggelam, demikian pula Tuhan akan menyelamatkan kita. Yang paling penting adalah fokus pada Yesus. Penyebab orang tidak beriman adalah karena tidak mengenal dengan baik siapakah sesungguhnya Yesus Kristus itu. Ketika kita mengenal dengan baik, maka kita akan bersandar sepenuhnya karena tidak ada sesuatu yang mustahil yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus bagimu. Lalu kasus yang kedua adalah kisah tentang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun yang dicatatkan di Markus pasal 5 ayat 24 sampai 34. Kita akan baca di Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malahan sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Kita lihat, saat itu dia belum mengenal Tuhan, dan fokus dia adalah kesembuhan penyakitnya. Bagaimana supaya kesembuhan penyakitnya bisa teratasi? Dia cari tabib di mana-mana, berobat satu tempat ke tempat lain. Dan yang namanya pengobatan tentu memerlukan dana, sehingga banyak sekali dana yang dia miliki habis untuk pengobatan dia, tapi bukan sembuh. Keadaannya makin memburuk, artinya pendarahannya tetap terjadi. Bayangkan 12 tahun loh mengalami pendarahan. Kalau hari ini orang mengalami pendarahan, mungkin ada transfusi darah, ada pengobatan. Tapi zaman dulu, bagaimana orang mengenal transfusi darah? Belum ada teknologi seperti itu. Sehingga badan perempuan itu menjadi kurus, menjadi lemah karena kekurangan darah. Maka tidak heran sebenarnya pada saat itu dia mau memegang jubah Yesus. Sebenarnya posisi dia itu kemungkinan adalah merangkak. Apalagi saat itu dikerumuni oleh banyak orang. Tuhan Yesus berjalan, dikelilingi, sekelilingnya penuh dengan orang. Bapak Ibu yang saya kasihi, 12 tahun tentu bukan waktu yang singkat. Wanita ini fokus pada penyembuhan penyakitnya. Segala tabib sudah dikunjungi, segala tempat dia sudah datangi. Tapi hasilnya tetap nihil. Sampai harta kekayaannya habis dan badannya menjadi sangat lemah. Badannya menjadi sangat kurus. Namun, ketika ia berpaling kepada Yesus, hanya dalam hitungan detik penyakit 12 tahun itu disembuhkan oleh Tuhan secara total. Bukan hanya itu, bukan hanya disembuhkan total dalam waktu hitungan detik, tapi dia juga mendapatkan kesembuhan itu secara gratis. Dia berobat kemana-mana, memerlukan waktu 12 tahun. 12 tahun loh berobat kemana-mana. Dan dia memerlukan begitu banyak biaya sampai semua uang yang dimiliki habis. Sehingga harapannya menjadi kosong. Dia berpikir, habis sudah nggak ada uang untuk berobat. Dan berobat juga nggak sembuh-sembuh. Apalagi yang bisa diharapkan. Nah, di saat yang demikianlah akhirnya dia mulai berpaling kepada Yesus. Kita lihat, hanya ada dua hal yang dilakukan oleh perempuan untuk mendapatkan solusi atas penderitaan yang sudah dialami selama 12 tahun. Yang pertama adalah mencari informasi tentang Yesus dan berusaha mengenal dia.
Lihat ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perhatikan kata, dia sudah mendengar berita-berita. Artinya, bukan sekilas dia mendengar tentang Yesus. Dia mendengar satu kali dan dia mencari tahu lagi, Yesus ini sebenarnya siapa? Bagaimana kuasa dia dan sebagainya. Dia berusaha mengumpulkan data, berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sampai akhirnya informasi yang dia peroleh sudah cukup, maka dia mencari tahu kapan kira-kira Yesus akan lewat di tempat tinggal dia sehingga dia bisa pergi menjumpai Yesus. Dan akhirnya dia dapatkan informasi itu. Ketika satu kali Yesus berjalan, dikerumuni begitu banyak orang, dia berusaha mendekati Yesus dan menjamah jubah Yesus. Perhatikan di gambar ini, yang dijamah itu adalah bagian bawah dari jubah Yesus. Kenapa demikian? Karena saat itu dia kemungkinan itu merangkak di antara kerumunan orang. Badannya begitu lemah. Tapi ini perlu satu perjuangan. Perjuangan yang berat. Orang yang normal saja untuk desak-desakan mengalami kesulitan. Apalagi badan dia sudah lemah. 12 tahun pendarahan. Sehingga dia merangkak. Tapi dia tidak putus asa. Dia terus berjuang. Dia terus terobos. Dan saya yakin ketika dia merangkak pun kondisinya itu pasti mengalami gesekan dengan orang lain. Tapi dia tidak peduli. Hanya satu fokus dia, Yesus. Fokusnya adalah bisa memegang badan Yesus. Dan dia tidak meminta penyembuhan, tapi inisiatif didasarkan pada yang kedua, yaitu beriman. Dia percaya sepenuhnya kepada Yesus. Bukan hanya sekedar percaya, tapi dia dilakukan tindakan. Tindakannya adalah merangkak mendekati Yesus di kerumunan orang, lalu berusaha memegang jubah Yesus. Dan hasilnya apa? Ayat 29. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Inilah iman. Nah, apakah kita punya iman seperti perempuan ini? Kalau kita punya iman seperti perempuan ini, masalah kesulitan apapun yang engkau hadapi, ada jalan keluar, ada solusi. Yesus sanggup mengatasi masalah kesulitanmu. Satu yang kita belajar adalah fokus pada Yesus. Perempuan yang pendarahan ini awalnya tidak fokus Yesus karena dia tidak mendengar, tidak pernah tahu dan tidak percaya Yesus. Tapi begitu dia mengumpulkan informasi dan dia tahu Yesus bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, fokusnya mulai pada Yesus. Dan ketika fokusnya mulai diarahkan pada Yesus, lalu dia mencari kesempatan bisa mendekati, bahkan memegang jubah Yesus. Dan hasilnya kita melihat sembuh total dalam hitungan detik. Inilah dia Bapak Ibu. Karena itu hari ini berapa sering kita lakukan kesalahan untuk menyelesaikan masalah, kesulitan dan penderitaan kita. Yaitu kita hanya berfokus pada masalah, mengandalkan kekuatan pribadi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Padahal Tuhan Yesus katakan melalui Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendapat dekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan engkau. Mendekatlah kepada Allah. Tadi saya sudah buka ayatnya di Matius pasal 28, pasal 11 ayat 28 sampai 30. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Dan di ayat ini bersama, mendekatlah kepada Allah. Artinya yang punya masalah, kesulitan, penderitaan, dekat kepada Tuhan, mulailah fokusnya kepada Tuhan. Dan ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita sucikan hati kita, hidup kita, kita perbaharui, dan rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Akui kita ini lemah. Akui kita tidak sanggup mengatasi masalah kesulitan kita. Dan dia akan meninggikan kamu. Artinya dia akan angkat engkau. Seperti Tuhan Yesus angkat Petrus yang hampir tenggelam itu. Tuhan pun akan angkat engkau. Masalah beban kesulitanmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Percayalah, hanya dengan satu cara, fokus pada Tuhan. Karena
ada solusi. Yesus memberikan solusi atau jalan keluar dalam hal ekonomi. Dia pernah memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika murid-murid Yesus pernah satu kali menjala di danau, saat itu Yesus tidak hadir. Tapi begitu Yesus hadir, mereka bisa mendapatkan ikan-ikan besar 153 ekor. Kemudian Yesus memberikan solusi dalam kesehatan. Segala masalah kesulitan, segala macam penyakit, bahkan kerasukan setan disembuhkan oleh Tuhan. Dan Yesus bisa memberikan solusi jalan keluar terhadap masalah keluarga, masalah suami istri. Karena Yesus hadir dalam pernikahan di Kana dan dia pernah mengubah air menjadi anggur ketika mereka kehabisan anggur. Artinya Yesus peduli pernikahanmu, Yesus ingin tolong masalah kesulitan di dalam pernikahanmu. Lalu yang paling penting adalah ada solusi tentang keselamatan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia yang diutus oleh Allah Bapa di sorga. Dengan kata lain, di dalam Yesus ada jawaban. Di dalam Yesus ada solusi masalah kesulitan apapun yang engkau hadapi. Ketika engkau fokus kepada Tuhan Yesus, maka masalahmu akan selesai. Selesai yang saya maksudkan di sini. Yang pertama, Tuhan bantu menyelesaikan masalahmu. Engkau sakit, disembuhkan. Engkau bermasalah ekonomi, Tuhan akan berkati. Atau yang kedua adalah masalahmu tetap ada, tapi engkau akan diberikan kekuatan, diberikan penghiburan oleh Tuhan mengatasi masalahmu dan engkau diberikan kekuatan menyelesaikannya. Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, fokus pada Tuhan, bukan pada masalahmu. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai memimpin kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan semoga kebenaran inilah yang memberikan bimbingan, yang memberikan kekuatan kepada kami ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit karena COVID-19 yang melanda dunia. Sungguh ini adalah kehidupan yang pertama kali kami alami sepanjang hidup kami. Begitu menggoncangkan baik dalam sisi kesehatan, sosial, ekonomi, dan politik. Tapi Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi, seperti murid-murid ada di dalam danau yang perahu mereka digoncangkan oleh angin, yang digoncangkan oleh ombak, Engkau akan hadir menemui mereka. Sama juga Engkau akan hadir di dalam kehidupan kami. Satu hal yang Engkau minta kepada kami, berfokus kepada Engkau. Karena Engkau sanggup mengatasi masalah kesulitan apapun. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan saya percaya bahwa semua kita yang ada sudah mengerti dan memahami bagaimana kita harus fokus kepada Tuhan. Seperti Petrus yang disuruh jalan ke atas air, dia jalan waktu fokus kepada Tuhan, dia bisa berjalan. Tapi waktu dia fokus kepada angin, kepada ombak, dia takut, dia cemas, dia tenggelam. Tapi hari ini kita mau fokus kepada Yesus, kita mau kembali kepada Yesus. Ketika fokus kita mungkin akhir-akhir berubah karena pandemi ini. Kita sudah mulai pusing mau kemana lagi, kita fokus kepada masalah, kita fokus kepada pergumulan, kita fokus kepada keuangan, kita fokus kepada kesulitan-kesulitan yang ada. Kita fokus bagaimana ya saya nanti ke depannya seperti apa dan sebagainya. Tapi hari ini kita diarahkan kembali lagi fokus kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita cuma doa seperti Petrus, Tuhan tolong saya. Sama seperti kita di timur sana, Tuhan coyong dia. Dikira Tuhan mau colong dia, ternyata bukan, Tuhan tolong dia. Sekalipun doanya belepotan. Bahkan ada yang berdoa, Tuhan ini oe. Selesai. Tapi kalau fokus kita kembali kepada Tuhan, Tuhan dengar doa kita. Amin. Doanya gak usah terlalu pinter-pinter banget. Tapi kembali lagi kepada hatimu, fokus kepada siapa? Hatimu condong kepada siapa? Hatimu condong kepada Mamon atau hatimu condong kepada Yesus? Ketika kita condong kepada Mamon, maka kita sibuk dengan Mamon. Kita condong kepada Tuhan, maka kita sibuk juga dengan Tuhan. Alkitab berkata bahwa di mana hartamu berada,
di situ juga hatimu berada. Kalau harta kita adalah Yesus, maka hati kita juga ada Yesus. Kalau fokus kita ada Yesus, maka dalam hati ini juga ada Yesus. Kalau di dalam hati ini ada Yesus, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Khotbah sesi yang kedua. Tuhan selalu memberikan kelegaan kepada kita. Amin ya. Sampai jumpa lagi dalam ibadah live streaming kita minggu depan. Dan kami atas nama pengurus dan semua jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Sila Tumanten dan juga semua yang menyaksikan channel ini, kami sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nathan Jurnawan, senior saya. Untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami boleh diingatkan, kami boleh dikembalikan untuk fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Bapak Ibu kita yang dikasihi, kita akan akhiri ibadah kita. Buat Bapak Ibu yang mau memberi persembahan, silakan Bapak Ibu mentransfer ke nomor rekening yang sudah ditera di running text yang ada. Dan kita akan akhiri dengan doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan dalam kehidupan ini. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang ada kami diingatkan, kami sadarkan bahwa kami harus fokus kembali kepada Tuhan. Hati kami, pikiran kami, perkataan kami, semuanya kami boleh bulatkan untuk terus fokus kepada Tuhan. Karena kami tahu ada kuasa-Mu, ada mujizat-Mu, ada pertolongan-Mu selalu yang Kau sediakan bagi kami. Ampuni kami bila kami hari-hari sebelumnya kami salah fokus dalam hidup ini. Ampuni kami bila kami membelakangi Engkau saat-saat ini. Ampuni kami bila kami melalaikan ibadah. Ampuni kami bila kami melalaikan doa. Ampuni kami bila kami sudah melalaikan ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan selalu membalikkan kembali kami fokus kembali kepadamu Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati pelayanannya, keluarganya, istri dan anak-anaknya selalu diberkati. Kami semua yang menyaksikan channel ini, ulurkan tangan-Mu Bapa. Berkati hidupan mereka. Berkati mata, hati yang terangkat melihat, menyaksikan, diberkati dalam nama Yesus. Berkati kami semua yang ada Bapa. Berkat-Mu turun melimpah dalam kehidupan jemaat-Mu di GBI Double Sila Tumanten maupun yang menyaksikan ini. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, usaha mereka, pelayanan mereka. Curahkan berkat-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan mereka Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkat yang luar biasa selalu Tuhan berikan. Tidak pernah Tuhan menjanjikan kecelakaan dalam kehidupan ini. Tidak pernah Tuhan menjanjikan atau memberikan ular kepada kami yang minta roti. Anak-anak-Mu minta pertolongan-Mu, minta uluran tangan-Mu, minta campur tangan-Mu, minta diberkati. Ulurkan tangan-Mu diberkati Bapa dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara ini agar wabah virus corona ini cepat berlalu dari bangsa ini. Dan pemimpin pusat sampai kepada RT RW yang ada. Berkati presiden sampai kepada RT RW yang ada. Semua program rencana yang mereka kerjakan, Tuhan turut campur tangan sehingga mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, oleh mereka juga kami dapat bagian keselamatan. Berkati kehidupan mereka. Kami semua yang ada, kami percayakan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami. Tutup bungkus kami selalu Bapa dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kami selalu aman dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kalau demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah imanmu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu dan mari kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus biarlah tetap tinggal menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memperhadapkan wajahnya kepada engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan kemuliaannya. Tuhan Yesus memegang engkau dengan tangan kanan yang selalu memberikan kemenangan. Apa saja yang dibuat dan dikerjakan oleh tangan-Mu dibuat Tuhan berhasil. Mari kita pulang dan melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Salam.